Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Membabarkan ajaran dari 3 kendaraan sesuai dengan kapasitas dari para makhluk. Sinfasyang Sutra Teratai, episode 120. Dharma Buddha ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika Dharma Buddha dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, seberapa banyak lagi yang bisa diperoleh? Sebenarnya tidak akan mendapatkan apapun. Karena itu, kita harus menghayati Dharma Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Menghasilkan buah akibat, makanya dinamakan sebab. Saling menjadi prasyarat, makanya dinamakan musabab. Setiap hari kita hidup demikian. Dalam kehidupan sehari-hari, batin memunculkan niat. Satu niat baik muncul, niat pikiran benar mulai muncul, akan menghasilkan buah akibat yang baik. Karena itu, para makhluk menerima buah akibat. Sebelum buah akibat muncul, pasti ada sebab. Seperti ketika kita menanam sayur, benih apa yang ditanam itulah yang akan kita tuai. Menanam melon akan mendapat melon. Menanam kacang akan mendapat kacang. Kacang adalah buah akibat. Benih yang kita tanam adalah benih sebabnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertutur kata baik dan menjalin jodoh baik. Jalinan jodoh baik, misalnya ketika kita memuji orang lain atas perbuatan baiknya. Jadi, dengan benih sebab yang baik, kondisi pendukung yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi dikatakan saling menjadi prasyarat, makanya dinamakan musabab. Karena semua orang sangat suka berinteraksi, saling berbagi tentang Dharma Buddha, saling bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong. Biara seperti ini merupakan sebab musabab yang baik. Tentu saja berasal dari buah atau akibat yang baik. Buah merupakan sebab, sebab merupakan buah. Benih sebab, kondisi pendukung, buah karma, balasan karma, ini semuanya merupakan suatu siklus. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kita harus ingat tentang hukum sebab akibat ini. Sebelumnya pernah membabarkan tentang 4 kebenaran mulia. Penderitaan atau duka, sebab penderitaan atau samudaya, lenyapnya penderitaan atau niroda, jalan menuju lenyapnya penderitaan atau marga. Penderitaan seperti apa? Ini merupakan kumpulan dari segala sebab akibat. Sehingga buah penderitaan di dunia berasal dari kumpulan demikian. Kita harus bagaimana agar dapat terbebaskan dari penderitaan ini. Hanya saja Anda harus memahaminya, harus melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan dari dalam batin. Dengan sendirinya arah tujuan benar. Inilah sebab akibat yang melampaui dunia. Jika kita dapat memahami penderitaan, selanjutnya dibahas lebih lanjut bagaimana agar di kehidupan selanjutnya berada di dunia. Selanjutnya menjelaskan 12 nidana. 12 sebab musabab atau nidana. Kebodohan batin atau avidya, bentuk-bentuk karma atau sankara, kesadaran atau winanya, batin jasmani atau nama rupa, 6 landasan indera atau sadayatana, sentuhan atau aparsa, perasaan atau wedana, nafsu keinginan atau trisna, kemelekatan atau ikatan atau upadana, proses penjelmaan atau bawa, kelahiran atau jati, usia tua dan kematian, jara marana.
sama juga dimulai dari kebodohan batin. Sebersit pikiran kebodohan batin atau avidya mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sankara. Bentuk-bentuk karma atau sankara mengkondisikan kesadaran atau winanya. Demikian terus-menerus mengkondisikan tanpa henti sampai pada bersentuhan dengan dunia manusia. Adanya perasaan, adanya nafsu keinginan, kemudian terus-menerus terikat. Karena terus terikat, maka akan terikat seumur hidup, yaitu usia tua, penyakit, dan kematian. Usia tua, penyakit, dan kematian ini merupakan karma yang telah diciptakan sebelumnya dan kemudian dibawa pergi. Sama juga merupakan kebodohan batin, akan terus berlangsung siklus seperti itu. Sama juga akan membawa karma perbuatan pergi. Dengan kesadaran pikiran, pergi bereinkarnasi. 6 landasan indria atau sadaya tanah dan lain-lain. Kemudian bertumimbal lahir lagi seperti ini. Ini merupakan sebab. Melalui perenungan akan 12 nidana, kita harus bagaimana memahami sepenuhnya. Bagaimana kita datang ke dunia ini, bagaimana kita pergi, bagaimana kita terjerat selamanya di sana, itu karena 12 nidana. Analisis dengan cermat, jika kita dapat memahami 4 kebenaran mulia, 12 nidana, maka kita akan mengetahuinya dengan sangat jelas. Itu adalah tercerahkan akan kebenaran sejati. Melalui perenungan akan 12 nidana, tercerahkan akan kebenaran sejati, makanya dinamakan pencerahan yang dicapai melalui interaksi dengan kondisi lingkungan. Pada saat ini, semua prinsip dan kebenaran sejati, segala prinsip kebenaran ini telah kita pahami dengan jelas. Karena itu disebut Prateka Buddha. Metode pencapaian Prateka Buddha adalah dengan merenungkan 12 nidana. Kita harus mengetahui bahwa Buddha datang ke dunia ini demi satu tujuan pokok. Karena beliau telah datang ke dunia ini, beliau harus menyesuaikan ajarannya dengan kapasitas para makhluk hidup, menggunakan berbagai metode terampil, dan membabarkan ajaran 3 kendaraan. Buddha datang ke dunia demi satu tujuan pokok, sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, menggunakan metode terampil untuk membabarkan ajaran dari 3 kendaraan, serta membabarkan ajaran dari 4 kesunyataan dan 12 nidana. Karena itu beliau membabarkan 4 kesunyataan kepada para Sravaka, membabarkan 12 nidana kepada para Prateka Buddha. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kapasitas yang lebih tinggi, itulah para bodhisattva. Ajaran dari 3 kendaraan bagi para Sravaka membabarkan 4 kesunyataan. Bagi para Prateka Buddha membabarkan 12 nidana. Bagi para bodhisattva membabarkan 6 paramita. Mereka yang memiliki kapasitas yang besar ini bukan hanya berupaya mencapai pembebasan bagi diri sendiri, tetapi juga berusaha membantu orang lain agar dapat terbebaskan. Karena bodhisattva yang telah tercerahkan merasakan dunia ini penuh dengan penderitaan, dan para makhluk terus berputar dalam siklus tumimbal lahir tanpa henti. Beliau telah tercerahkan dan memahami hal ini. Namun, metode apa yang dapat digunakan agar setelah diri sendiri telah penuh dengan kesadaran dan pencerahan,
masih dapat mencerahkan orang lain. Ini di zaman Buddha sudah ada 3 akar kapasitas dalam komunitas Sangha. 3 jenis akar kapasitas bergabung dalam pelatihan diri. Pada suatu hari, Buddha berada di Taman Anathapindika. Dia di dalam ruang meditasi, ada beberapa biksu masuk. Lalu berkata kepada Buddha, "Buddha, sekarang di dalam aula pembabaran Dharma ada seorang biksu yang dipanggil Wisaka. Dia di dalam aula pembabaran Dharma mengumpulkan orang-orang dan membabarkan Dharma." Buddha mendengar itu lalu bertanya kepadanya, "Wisaka, apa tujuan dia membabarkan Dharma?" Biksu menjawab, "Dia hanya membabarkan Dharma yang diajarkan oleh Buddha, berbagi kesan batinnya kepada semua orang." Buddha pun bertanya lagi, "Semua orang setelah mendengarkan bagaimana?" Semua orang sangat bersuka cita, merasa bahwa Dharma yang dibabarkan Buddha lalu melalui kesan batin Wisaka berbagi dengan semua orang. Semua orang sangat bersuka cita. Buddha pun berkata, "Kalau begini, jika dia sudah selesai berbicara, kamu bilang sama dia, suruh dia datang ke ruang meditasi." Setelah Wisaka selesai berbicara, dia datang memberi penghormatan kepada Buddha. Buddha bertanya kepadanya, "Wisaka, benarkah Anda baru saja membabarkan Dharma kepada semua orang di aula pembabaran Dharma?" Biksu Wisaka berkata, "Benar, karena setelah saya mendengarkan Dharma yang dibabarkan Buddha tentang 4 kesenyataan dan 12 nidana, saya sangat memahaminya. Saya merasa sukacita. Saya ingin berbagi dengan semua orang. Namun, saya juga berharap semua orang dapat membangkitkan tekad yang luhur, memberi dukungan kepada orang lain melalui kesan batin ini untuk dapat memberikan dorongan kepada satu sama lain. Saling berbagi kisah, sama seperti rasa sukacita yang saya peroleh. Setelah berbagi kisah dengan semua orang, saya bertambah sukacita. Buddha, apakah saya benar melakukan ini?" Buddha bersukacita dan memberikan pujian Wisaka. "Benar, harusnya adalah demikian. Ajaran yang telah Anda pahami dimasukkan ke dalam dasar batin. Memasuki dasar batin Anda. Ajaran yang telah Anda pahami dengan benar selanjutnya dibagikan kepada semua orang, agar semua orang memiliki kesempatan untuk menghayatinya dari akar kapasitas Anda. Mereka menerimanya, disebarluaskan dari mulut ke mulut, saling berbagi kisah. Demikian adalah benar. Namun, banyak biksu tetap mengikutinya, satu persatu masuk ke ruang meditasi Buddha. Mereka mendengar Buddha berkata, "Semua biksu Wisaka benar berbagi kesan batin mereka, tetapi saya berharap semua orang bisa seperti dia, bersungguh hati mendengarkan Dharma, meresap Dharma ke dalam batin." Setelah beliau memahami kebenaran sejati, beliau berbagi kepada orang lain. Namun, semua orang harus ingat, berbagi Dharma bukan dengan pengetahuan dan pandangan duniawi, untuk berdiskusi atau saling menyemangati. Berharap semua orang bisa menggunakan pengetahuan dan pandangan yang benar. Ajarkan sesuai dengan Dharma. Jangan menolak atau mengkritik berdasarkan cara duniawi. Ini menunjukkan Buddha sangat memastikan biksu Wisaka ini melindungi orang-orang
yang dapat berbagi dharma dengan pengetahuan dan pandangan yang benar. Menyemangati mereka untuk lebih banyak berbagi kesan dan membabarkan dharma. Memperingatkan orang-orang masih belum memiliki pikiran yang tepat. Memperingatkan semua orang tidak boleh mengkritik dan mencampur adukkan benar dan salah. Pada masa hidup Buddha, dalam perkumpulan sangga, dia menggunakan berbagai macam cara untuk mengajar. Sesuai dengan akar kapasitas yang berbeda. Ada yang akar kapasitas tajam, mereka bisa menerima dengan cepat. Ada orang yang masih terhenti. Beginilah kondisi kehidupan di perkumpulan sangga pada saat itu. Buddha datang ke dunia demi satu tujuan pokok, sesuai dengan kapasitas dari para makhluk, menggunakan metode terampil untuk membabarkan ajaran dari 3 kendaraan, serta membabarkan ajaran dari 4 kesunyataan dan 12 nidana. Bagi para bodhisattva, dengan kapasitas unggul, Buddha membabarkan ajaran dari 6 paramita, memungkinkan mereka untuk mencapai buah kebudayaan yang sempurna. 4 kesunyataan, 12 nidana, jika semuanya sudah memahami, di dalam naskah sutra juga dikatakan seperti ini. Bagi para bodhisattva, membabarkan 6 paramita sebagai respon, memungkinkan mereka untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dan merealisasikan kebijaksanaan menyeluruh. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Bagian naskah sutra ini kita juga harus meresapinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena murid yang ingin dididik oleh Buddha bukan hanya agar mereka mengetahui bahwa dalam kehidupan ini mengalami penderitaan seperti ini, metode apa yang digunakan untuk mengatasi penderitaan itu, bukan hanya sampai di situ saja, tetapi juga agar setiap orang membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung. Karena itu menerapkan ajaran 6 paramita. 6 paramita karena orang yang memiliki kapasitas besar berpikir bahwa penderitaan ini tidak cukup jika hanya saya sendiri yang terbebas. Saya harus mencari pengetahuan dan mencari pencerahan. Lebih banyak lagi mencapai kesadaran. Lebih banyak lagi memahami. Maka dikatakan, tekad bodhisattva adalah menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Tekad seorang bodhisattva sangatlah agung. Setelah ia menyelamatkan dirinya sendiri, ia juga ingin menyelamatkan orang lain. Karena itu, Buddha mengajarkan metode agar ia dapat mengetahui bagaimana kita menyeberang menuju pantai seberang atau pencerahan, dan juga dapat menolong orang lain untuk menyeberang atau pencerahan. Sebuah kapal kecil hanya 1 orang yang duduki, 1 orang. Dari pantai sini membimbingnya menyeberangi ke pantai seberang. Akan tetapi, Buddha berharap dia sendiri bisa mencapai pantai tujuan. Di saat bersamaan kapal ini masih bisa membawa lebih banyak orang lagi ke pantai tujuan. Sehingga disebut 6 paramita. 6 paramita berarti 6 macam metode. Dari pantai ini membimbingnya menuju pantai seberang. Kita sering mengatakan berderma atau dana paramita, kedisiplinan atau sila paramita, kesabaran atau santi paramita, upaya bersemangat atau wirya paramita, meditasi atau dhyana paramita, kebijaksanaan atau prajna paramita. Jika kita tidak menggunakan ke-6 metode ini,
ingin dari kerisauan akan samsara di pantai sini, agar sepenuhnya terbebaskan. Benar-benar sangat sulit, karena setelah Anda memahaminya, masih tetap sama berada di pantai sini, masih berada di kondisi makhluk awam. Kondisi dari makhluk awam, meskipun Anda telah memahami sepenuhnya, akan tetapi kadangkala ketika kondisi muncul kembali, masih akan ada pikiran timbul dan pikiran tergerakkan. Jadi harus benar-benar terbebaskan. Bukan hanya tahu mengenai 4 kesenyataan dan 12 nidana, Anda hanya tahu, masih belum benar-benar terbebaskan. Jadi mesti harus menyeberang hingga ke pantai seberang. Hanya menyeberangi saja masih belum cukup. Jadi kita mesti memanfaatkan metode ini untuk membimbing diri sendiri dan juga masih bisa membimbing orang lain. Yang berarti tiba mencapai pantai seberang dari samsara, meninggalkan samsara ini. Kematian dan kelahiran yang dibicarakan di sini adalah kelahiran dan kematian batin kita, yaitu perubahan dalam batin yang melalui tahap lahir, bertahan, berubah, dan lenyap. Inilah yang disebut kelahiran dan kematian pada tingkat batin. Oleh karena itu, jika kita dapat membiarkan 6 paramita masuk ke dalam batin kita membuka hati yang besar, hati kita mulai seluas angkasa dan meliputi seluruh alam semesta. Dengan dada yang lapang dan luas, dengan hati seperti ini, kita dapat menyeberang dari pantai ini ke pantai seberang. Setiap orang dapat memperoleh pembebasan. Inilah yang disebut menyeberang ke pantai seberang dari kelahiran dan kematian. Dengan demikian kita dapat benar-benar melewatinya. Bodhisattva bertekad untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Bagi para bodhisattva, Buddha membabarkan 6 paramita. Setelah mereka mencapai pantai seberang dari samsara, merealisasikan kebodian sempurna yang tiada tara dan memperoleh kebijaksanaan menyeluruh, berarti mereka telah menyempurnakan buah kebudaan. Merealisasikan kebodian sempurna yang tiada tara. Kebodian sempurna yang tiada tara, Anuttara Samyak Sambodhi, disebut pencerahan benar yang tertinggi dan sempurna. Jika dapat mencapai pencerahan tertinggi dan sempurna yang tiada tara, yaitu merealisasikan bodhi, maka secara alami ia akan memperoleh pengetahuan segala aspek. Kebijaksanaan berarti kebijaksanaan yang mampu membedakan dan memahami. Semua jenis berarti semua hal dan segala fenomena. Kita dapat memahami dan membedakan dengan jelas semua hal yang ada. Memperoleh kebijaksanaan menyeluruh berarti mereka telah menyempurnakan buah kebudaan. Karena itulah Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Tujuannya adalah agar semua makhluk pada akhirnya dapat mencapai pencerahan yang sempurna. Oleh sebab itu, Buddha kemudian mengajarkan lagi 6 paramita, yaitu jalan menuju pencerahan benar dan sempurna. Para hadirin sekalian, kita setiap orang mencari Buddha Dharma, kita tidak boleh meninggalkan dunia ini. Jika kita meninggalkan kehidupan dunia ini, maka tidak ada Buddha Dharma yang dapat dipraktikkan lagi. Oleh karena itu, kita harus ingat, kita masih sebagai para makhluk, jadi menghasilkan buah akibat, makanya dinamakan sebab.
dengan adanya sebab lalu berinteraksi dengan musabab sehingga menghasilkan buah akibat. Hukum sebab akibat ini terus-menerus berputar tanpa henti. Kita seharusnya sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan sehari-hari kita. Tahu bahwa sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Tindakan-tindakan ini akan mempengaruhi masa depan, masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Masa mendatang akan menjadi masa lalu, dan ada masa mendatang yang lain. Tidak pernah berhenti. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersungguh-sungguh bermawas diri. Pada zaman Buddha, kumpulan sangga terdiri dari orang-orang dengan 3 jenis kapasitas berbeda. Apalagi kita sekarang. Jadi, mereka yang sanggup dapat saling berbagi tentang pengetahuan benar dan pandangan benar. Bagi mereka yang tidak dapat melakukannya, jangan mengkritik dengan perspektif duniawi, sehingga menimbulkan konflik. Saya berharap semua orang dapat memahami ini. Semua orang harus lebih bersungguh hati